penandatanganan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan BPJS Ketenagakerjaan disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah penandatanganan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT PLN Persero dan PT Pelindo 4 Persero disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Disilakan kepada Dirut PT PLN Persero dan Dirut PT Pelindo 4 Persero. Yang pertama, Dirut PLN Persero, kami silakan untuk menandatangani nota kesepakatan bersama. Sini Pak, sini Pak. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pajak Pak Fuad Rahmani, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama PT PLN Persero, Direktur Utama PT Pelindo 4 Persero, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan serta undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pada siang hari ini melakukan MOU atau nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga dengan dua BUMN yaitu PLN dan Pelindo 4. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, PLN dan Pelindo 4 karena kerjasama ini akan sangat membantu kita Bapak di dalam upaya untuk pencapaian target pajak. Ya, mengapa saya berani cukup optimis dengan ini, karena kerjasama seperti ini akan sangat membantu nanti Pak Fuad dan rekan-rekan dari DJP, dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan cross check mengenai data pajak. Saya tadi ke Pak Muji di PLN, saya sempat tanya pertumbuhan listrik itu berapa? Pak Muji menyebut tadi 7%, 7,8%. 7,8%. Saya ingat mungkin angkanya sudah berubah, Pak Muji. Sebelum tahun 2000 itu 1% pertumbuhan ekonomi itu butuh 2% listrik kira-kira, ya, butuh 2% listrik. Jadi dan pertumbuhan PLN pada waktu itu pertumbuhannya sekitar 9%, ya, 14%. Saya kira masih ingat pada waktu itu masih relatif tinggi, sekitar 14%. Jadi dengan itu sebetulnya pertumbuhan ekonominya sekitar 7. Kalau 7% pertumbuhan ekonomi, 2% pertumbuhan listrik, maka pertumbuhan totalnya itu sekitar 14%. Nah, yang menarik adalah setelah krisis terjadi, itu pertumbuhan ekonominya melambat 3-4%. Tetapi pertumbuhan listrik PLN itu konsumsinya masih di atas 10, Pak. Buat saya itu sulit untuk menerima bahwa ruangan ini bisa nyala listriknya kalau tidak ada aktivitas ekonomi. Karena saya yakin auditorium ini akan dinyalakan listriknya kalau ada orangnya. Kalau tidak, maka tidak akan ada aktivitas di ruangan ini. Itu yang saya mau bilang sebetulnya adalah listrik adalah indikator yang paling baik untuk
melihat sebuah aktivitas ekonomi jalan atau tidak. Karena itu di banyak negara yang dianggap datanya tidak mencerminkan refleksi yang sesungguhnya, misalnya dalam banyak kasus di beberapa negara berkembang, itu yang digunakan datanya, indikatornya adalah listrik ketimbang data PDB. Jadi sebetulnya pada hari ini kita itu menyaksikan sebuah MOU yang sangat penting, di mana data pajak itu bisa di cross check satu sama lain dengan data PLN, dengan data BPJS, dengan data pelabuhan. Dan ini sangat dibutuhkan bukan hanya oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi juga oleh masing-masing BUMN. Kenapa? Karena dengan exchange atau pertukaran informasi seperti ini, Pak Nur Pamuji itu juga bisa cek mengenai pelanggannya, ya, mengenai status sosioekonominya, semua itu terlihat. Nah, ini saya bisa bayangkan Pak Fuad bahwa dukungan yang nanti akan bisa diperoleh atau support yang diperoleh dari kerjasama dengan PLN, dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Pelindo 4, ini akan sangat berguna buat pajak kita. Kenapa ini dilakukan? Ini sebetulnya bukan yang pertama. Kita juga sudah lakukan 1 bulan lalu Pak Fuad, atau 3 minggu lalu dengan pemerintah Provinsi DKI. Kenapa waktu itu pakai DKI? Karena orang beli mobil di Jakarta, orang beli apartemen di Jakarta, itu juga datanya mesti bisa di cross check. Nah, ini yang nanti bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan tempatnya Pak Elvin. Saya yakin kalau orang dia punya pekerjaan, TKP sekarang berapa? 2 juta per bulan, 24 juta, yang di atas itu nanti cross checknya kan bisa dari tempatnya Pak Elvin. Dan BPJS itu datanya luar biasa kayanya. Tadi Pak Elvin baru menyampaikan ada 12,2 juta, ya. Padahal mungkin nantinya itu harus sekitar berapa? 40 juta at least, ya. Bisa dibayangkan Pak Fuad, kalau sekarang data wajib pajak kita aja berapa yang total yang punya NPWP kita? 25? Sekitar segitu, ya. 25 juta itu berarti kalau lihat dari tempatnya Pak Elvin itu sebetulnya masih ada gap sekitar 15 yang bisa dikejar. Dari pelabuhan juga. Nah, ini sebetulnya adalah menandai langkah-langkah berikut yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencoba mengoptimalisasi penerimaan. Nah, ini kepada teman-teman dari media, ketimbang nanti saya ditanya di luar, ya, saya jawab dari sekarang. Kenapa ini dilakukan? Karena kita mau kejar target penerimaan pajaknya supaya jadi lebih baik. Kenapa itu penting dilakukan? Karena kita mau jaga untuk APBN-nya itu juga dalam kondisi yang sehat. Nah, ini cara yang dilakukan adalah salah satunya dengan MOU ini, karena setelah ini akan ditindaklanjuti dengan cross check data, nanti bisa dikejar, ya. Saya tidak akan bicara mengenai peraturan Menteri Keuangan atau PMK mengenai mematikan lampu, nanti mesti lihat lagi mengenai itu. Tadi Pak Pamuji bilang harus ada PMK-nya katanya, ya. Tetapi paling tidak dengan cross check ini kita nanti akan lihat berapa potensi dan usaha yang bisa dilakukan. Maka dengan MOU ini, saya berharap bahwa saya tidak berbicara mengenai hal-hal yang tidak dihindari itu, tetapi paling tidak di dalam proses ini antara BUMN, PLN, Pelindo 4, BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa memulai sebuah kerjasama yang baik, ya, dan berharap bahwa ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, dan Pelindo 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, sesi foto bersama tadi mengakhiri acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal